Hai Citizen. Kalau dalam keadaan santai seperti ini, enaknya ditemenin cemilan apa ya? Kalau di luar sih biasanya kita menemukan es krim sebagai cemilan yang cukup populer. Tapi kebanyakan sekedar mengkonsumsi tanpa tahu es krim ini aman gak sih untuk dikonsumsi? Nah, di video berikut ini, Citizen akan tahu bagaimana es krim dibuat sesuai SNI. Yuk kita lihat! Saat ini, BSN menetapkan SNI 37113/2020 tentang es berbasis susu. Citizen tahu nggak kenapa makanan beku satu ini disebut dengan nama es berbasis susu? Dalam SNI, es berbasis susu yang merupakan produk pangan olahan beku dibuat dari susu dan atau produk susu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan dipanaskan dan dibekukan. Terdapat 3 jenis es berbasis susu, yaitu es krim susu, es krim, dan es susu. Lantas, syarat mutu yang seperti apa agar es berbasis susu memenuhi SNI dan aman untuk dikonsumsi? Beberapa kriteria yang menjadi syarat mutu es berbasis susu yang harus dipenuhi antara lain keadaan normal pada bau dan rasa, total padatan, lemak, dan protein. Nah, komposisi bahan baku yang digunakan mempengaruhi nilai mutu produk loh. Jangan lupa disesuaikan ya. Selain itu, terdapat kriteria cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, timah, merkuri, dan arsen dengan batas sesuai yang telah ditentukan. Kemudian cemaran kimia aflatoksin, cemaran mikroba sesuai dengan jenis es yang diproduksi. Citizen dalam SNI juga mencakup aspek higienitas produk, termasuk cara penyiapan dan penanganannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar produk kita tidak mengandung mikroba yang berbahaya. Setelah tahu bagaimana SNI es berbasis susu, mari kita lihat proses pembuatannya. Es berbasis susu dibuat melalui beberapa tahapan proses yang meliputi persiapan bahan baku dan atau bahan pangan atau bahan tambahan pangan lainnya. Bahan baku yang digunakan dapat berupa susu atau produk susu. Pembuatan es berbasis susu dapat diberikan bahan tambahan pangan lainnya yang diizinkan seperti pewarna, perasa, pengemulsi, penstabil, dan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019. Pada tahapan ini, peralatan dan penyimpanan bahan baku harus dipastikan bersih dan bebas kontaminasi baik fisik maupun mikrobiologi. Kemudian, semua bahan dicampur dan dipanaskan, serta dilakukan homogenisasi di suhu tertentu, agar bahan tercampur sempurna dan meningkatkan kekentalan adonan. Selanjutnya, adonan es berbasis susu dilakukan proses pasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti Enterobacteriaceae, Salmonella, dan Listeria monocytogenes pada suhu tertentu yang dikendalikan sehingga produk aman untuk dikonsumsi. Tahapan selanjutnya yaitu pendinginan, di mana dilakukan untuk menghentikan pemanasan berlanjut. Lalu, adonan es berbasis susu dicetak untuk mendapatkan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Tahapan ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keamanan produk, di mana peralatan yang digunakan harus dalam keadaan bersih. Tidak hanya pada peralatan, higienitas juga perlu dipastikan di setiap proses produksi, baik terhadap personil, peralatan, ruangan, maupun hal lain yang berkaitan. Selanjutnya, es berbasis susu akan dikemas berdasarkan jenis pengemasannya, seperti dalam bentuk cup atau wadah, ataupun stick, di mana adonan es berbasis susu diisi dalam cetakan yang diinginkan pada wadah yang tertutup rapat, sehingga tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi dan aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Yang perlu dipastikan juga, kemasan produk harus disimpan dalam suhu yang dikendalikan dan dipastikan bebas kontaminasi agar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum produk dipasarkan adalah terkait penandaan dan pelabelan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021
Junto Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Untuk menjaga kondisi dan keamanan produk, es berbasis susu disimpan di lemari pendingin dengan suhu tertentu yang dikendalikan. Selanjutnya, es berbasis susu siap dipasarkan. Nah, netizen, demikian penjelasan mengenai penerapan SNI 3713/2020 pada produk es berbasis susu. Dengan menerapkan SNI, diharapkan dapat menjamin kualitas dan keamanan produk. Sampai jumpa di penjelasan video SNI produk lainnya. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.